Ya kan Tapi tiba-tiba. kakaknya juga kayak ngebalesnya lambat gitu kan. Jadi males banget nih cowok. Biasanya kalau liburan kan, kalau siang dibalasnya sore mau maghrib gitu. Terus kalau malam dibalasnya jam 10 udah mau tidur. Lah kan karena kebetulan kemarin saya wisuda barengan sama mamanya Nadia gitu. Foto bareng ya. Sama kan mamanya Nadia juga kuliah UT gitu, dan kebetulan lulusnya bareng gitu, wisudanya bareng. Iya, foto bareng kemarin. Udah mau berangkat gitu kan. Padahal waktu kemarin mau lulus malah Nadia kemarin ngajakin nikah kemarin. Oh iya. Ayo nikah. Oh iya itu ya, chattingan yang Ini anak ini kenapa ini bercanda atau gimana ini kenapa? selamat datang di konten bersama istri. Kayaknya bersama suami deh ya. Soalnya aku yang jadi MC sekarang. Jadi di konten kali ini kita tuh mau cerita soal our life background. Ya, background kehidupan. Dari awal kakak lahir, terus gimana kakak sekolah, terus sampai kakak menikah dan bekerja saat ini. Nadia dulu aja nggak sih? Enggak, kakak dulu aja. Nadia aja dulu. Sayang dulu aja. Ya udah. Kakak itu lahir dari orang tua. Kalau dari ayah itu orang rantau kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kemudian kalau ibu lahir di desa dari rantau tersebut sekitar 30 km masuk ke dalam dari kota, namanya Margasari. Jadi ibu ibu orang Margasari. Lalu mereka menikah, lalu lahirlah saya. Saya lahir di Margasari lahirnya. Kemudian karena ayah itu tinggalnya di rantau ya? Ya, bekerja di rantau, jadi tinggal di rantau dari kecil sampai umur kelas 2 SD. Ayah kakak itu meninggal kelas 2 SD. Setelah itu karena ibu nggak ada kerjaan di kota, di rantau gitu, lalu pulang ke Margasari karena kakek nenek masih ada di Margasari. Jadi mama ikut orang tua kembali ke sini ya? Ya, balik ke Margasari. Terus ngelanjutin sekolah di sini? Ya, lanjut sekolah SD di Margasari sini sampai lulus SD, kemudian lulus sanawiyah. Lulus sanawiyah kelas 3. Terus? Waktu itu tahun 2012 lulus sanawiyah. Setelah lulus sanawiyah baru sekolah aliyah di Kabupaten Tanah Bumbu, di kampungnya Nadia. Disitulah ketemu Nadia. Waktu itu masih kecil sih. Kemarin kenapa sekolah ke Tanah Bumbu, karena di situ ada paman adiknya ibu saya yang tugas di sana, kemudian menawarkan, sini aja Din, sekolah di sini biar paman yang merawat gitu. Kebetulan juga ibu kan dari segi ekonomi juga mungkin agak kesulitan, jadi diserahkan sama paman yang ngerawat gitu. Jadi alhasil dari kelas 1 itu dari 2012 sampai lulus kelas 3 aliyah itu tahun 2015 kemarin, tinggal di sebuah desa namanya Lasung, Kecamatan Kosan Hulu. Ya, Kosan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jadi di situ ketemu Nadia, tapi sebenarnya Nadia ini waktu itu saya kelas 1 aliyah, dia masih SD. Masih SD, jadi ya lihat-lihat gitu aja. Oh, ini anak kecil ini agak melihatnya biasa aja, cuman lihatnya gitu
dibanding yang lain dia agak agak ngomong terus sih, agak bahasa Banjarnya itu lantih gitu dibanding teman-temannya, soalnya berani ngajak bicara duluan gitu. Karena kemarin kan paman kan tinggalnya di rumah rumah guru, rumah dinas yang disediain sekolahnya gitu. Jadi dekat sama sekolahan. Kayak Oh gitu. iya, dan kebetulan juga pamannya kakak kan jadi guru kelasnya dia. Wali kelasnya dia. Iya, jadi wali kelasnya, jadi kayak akrab gitu sama pamannya. Jadi Iya. ya Kemudian setelah enak aja gitu. 3 tahun di Aliyah kan di Tanah Bumbu, setelah lulus belum juga nerima ijazah, baru pengumuman kelulusan, pengumuman apa, selesai ujian langsung balik ke Bati-Bati, Kok langsung kerja. Oh, langsung diajakin ke Bati-Bati gitu ya? Iya, soalnya waktu kelas 3 itu mama bilang bahwa mama nggak bisa nguliahin gitu, jadi ya dicariin kerja aja gitu langsung. Waktu itu sempat sih dicariin jadi security katanya di daerah Batu Licin, tapi kakak bilang kayaknya kalau security nggak berani deh, seandainya ada kenapa-kenapa pun kakak juga nggak berani, kata kakak bilang. Oh, Soalnya kenapa? waktu itu kan badannya masih kurus waktu itu, jadi terus juga nggak ada pengalaman kerja, terus juga penakut juga waktu itu kan, jadi nggak mau jadi security, lalu ambil kerjaan di Bati-Bati itu di perusahaan ayam petelur. Waktu itu kemarin punya sepupu juga sih, punya suaminya sepupu di Bati-Bati ayam petelur. Nah, Bati-Bati itu di mana dulu, Bu? di Bati-Bati itu daerah Banjarbaru, dekat Banjarbaru gitu. Itu bisa masuk Pertengahan, tengah laut ya? nggak tahu deh, pertengahan antara Banjarbaru sama Pelehari, di tengah-tengahnya itu. Nah, di situ kerja rata-rata temen itu orang Jawa, rata-rata orang Jawa. Jadi, nah dari situ saya ngebiasain ngomong pakai bahasa Indonesia. Soalnya kan rata-rata orang Jawa gitu. Jadi kan mereka nggak mungkin ngerti bahasa Banjar. Dan juga saya ngehargain mereka kan, jadi ngomong bahasa Indonesia, belajar. Nah di situ sekitar 8 bulan kalau nggak salah, 8 bulan. Masih 2015, pertengahan 2015, sekitar 8 bulan sampai Desember saya kerja di Bati-Bati itu, langsung kerja. Itu susah senangnya sih, kayak pertama kali pengalaman kerja gitu kan, jadi ketawa, nangis, semuanya itu udah pengalaman paling Memorable. ya kayak ngasih pelajaran banget gitu, gimana membedakan antara teman dengan rekan kerja gitu. Ternyata rekan kerja itu nggak bisa dianggap teman, rekan kerja ya rekan kerja, mereka cari uang, nggak bisa dijadiin teman gitu. Tapi ada juga yang bisa dijadiin teman, tapi yang pengertiannya banyak lah pokoknya, yang mana saya kira sama gitu kayak lingkungan sekolah, ternyata jauh banget, beda banget. Belum lagi antara bawahan sama atasan gitu, sama bos juga beda banget pokoknya. Dari situ walaupun gajinya waktu itu lumayan sih untuk ukuran baru lulus sekolah, sekitar 2 jutaan kemarin gajinya. Jadi cuman karena di kampung orang, di tempat orang, ya gajinya cuman habis-habis gitu-gitu aja gitu. Enggak kepikiran juga buat nabung gitu ya? Ya emang buat belanja sendiri aja gitu, habis-habis kayak gitu aja. Paling sempat kemarin beliin baju ibu gitu waktu hari raya, hari Idul Fitri gitu, beliin baju, udah gitu aja. Sisanya ya habis-habis kayak gitu aja, habis-habis aja uangnya. Jadi mikirnya kayaknya mending balik ke kampung aja deh, nyari kerja di kampung, di Margasari, biar misalnya walaupun gajinya sedikit gitu, cuman Ada teman gitu ya ya? banyak teman gitu, happy juga ngejalaninnya. Makanya awal 2016
ambil kerjaan jadi pesuruh sekolahan, jadi paman sekolahan di SD di Margasari. Nah, baru situ mulai kerja jadi paman sampai tahun itu, dari awal 2016 ya sampai tahun 2022 kayaknya jadi paman sekolahan. Berapa tahun itu? 7 tahun, 16 2016 sampai 22. 2022. Oh iya, 6 tahun. 7 sekitar 7 tahunan. Itu 2016 itu juga sambil kuliah UT. Kuliah UT itu kenapa kuliah UT? Karena Ambil jurusan PGSD ya? ya PGSD, karena universitas terbuka itu ada cabang yang di Rantau, Pokja di Rantau, dan kuliahnya cuman hari Minggu, jadi bisa nggak keganggu kerjaannya gitu kan, ke sekolahan jadi memang sekolahan dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggunya lanjut kuliah lagi di Rantau. Nah kayak gitu sampai lulus kuliah, kemudian baru bisa ajukan ijazah gitu biar bisa jadi guru, bukan pesuruh lagi gitu, jadi guru. Makanya 2023 statusnya sudah berubah jadi guru, cuman masih guru kontrak. Oh, guru kontrak, bukan honor ya? Iya, dan kalau honor kan yang menggaji kan sekolahan gitu, kakak kan enggak, kakak kontrak kabupaten gitu, PTT lah bahasanya. Kemudian tapi kuliah itu pun nggak sepenuhnya ini sih, soalnya banyak dibantu juga gitu, kayak keluarga yang di Rantau. Bukan dari uang sendiri gitu ya? Iya, paman-paman, tante-tante gitu yang di Rantau bantu nambahin uang kuliah gitu, SPP kuliah gitu kan. Jadi setelah lulus baru bisa jadi guru kontrak, kemudian coba daftar P3K guru, dan sekarang alhamdulillah tahun 2025 udah diangkat. 2025 bulan Mei, April 15 April 2025 diangkat jadi P3K sebagai guru SD di Margasari juga, tempat asal juga. Tapi itu udah yang keberapa kali daftar ya? Yang kedua, karena yang pertama 2023 itu daftar nggak lulus, kemudian daftar lagi 2024, pelantikannya 2025. Dan alhamdulillah ya. Ya. About me, kalau Nadia lahirnya di Tanah Bumbu, terus besarnya di sana, SD-nya di SDN Lasung, terus masuk di MTSN 2 Tanah Bumbu selama 3 tahun, terus aliyahnya di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah di Barabai, karena saya pengen coba gitu, pengen masuk pondok. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun di tahun 2022 saya lulus. Dan berarti betah aja gitu di sana. Ya, alhamdulillah betah. Dan punya teman di sana. Iya, banyak banget. Soalnya dari berbagai ini kan, dari berbagai penjuru dunia. Berbagai kota. Terserah lah Nadi mau ngomong apa. Terus dari pondok juga sih kayak belajar, ternyata temen tuh ada yang kayak gini ya. Oh ternyata dia tuh kayak gini gitu. Dari organisasi pondok juga belajar buat sabar. Ternyata ngurusin santri satu pondok itu susahnya minta ampun. Terus udah setelah lulus berapa tahun sih? 3 tahun. Iya, di pondok 3 tahun. Terus setelah lulus, kan kemarin lulusannya tanggal 18 Juni 2022. Terus tanggal 29-nya itu udah langsung berangkat ke
Surabaya. Padahal kemarin sama teman-teman kan ditanyain, kamu Nat mau kuliah di mana katanya. Terus Nadia bilang kan, kalau Nadia tuh nggak pengen kuliah, apain kuliah, kerja aja langsung kata Nadia gitu. Soalnya emang nggak pengen banget kuliah gitu, pengennya kerja aja langsung. Berarti yang Surabaya itu daftarnya lewat online gitu. Iya. Daftar sendiri online lewat HP gitu. Iya, karena di rumah kan, baru pulang di rumah 1 minggu udah bosen nih sendirian gitu, nggak ngapa-ngapain. Orang tua ke sekolah, ibu mama sama abah kan ke sekolah juga, nenek kadang ke sawah gitu, jadi nggak ada temen di rumah. Jadi coba-cobalah, kan biasanya ada tuh kayak iklan-iklan gitu kan di Instagram. Nah jadi dari iklan itu ada masuk iklannya Kepki itu kampus entrepreneur penghafal Quran dari Surabaya. Nah karena iseng juga, coba aja itu nge-swipe itunya, terus dibalas ya, langsung aja tuh coba daftar. Dan ternyata karena daftar online kan, jadi lumayan banyak sih, kayak ujian akademik, terus ujian hafalan. Loh, kata Nadia kayak gini banget ya. Dari ini kayak langsung bertubi-tubi gitu loh. Dikira kan cuman bercanda aja gitu, ternyata langsung di tes ini. Dan singkat cerita pada akhirnya ya keterima lah ke sana di Surabaya. Berangkat diantar ya kemarin ya. Diantar sampai bandara aja. Terus kesananya alhamdulillahnya ada teman dari Tanah Bumbu juga buat kesana, karena kan belum berpengalaman nih buat pakai pesawat terbang sendirian gitu. Jadi ya udahlah, sampai di Kepki. Di sana 6 bulannya ngampus. Terus setelah itu bukan pengabdian sih, namanya apa yang 6 bulan ke 1 tahun? 6 bulan dulu kuliahnya, terus penempatan kerja. Penempatan kerjanya 1 tahun begitu, jadi 1,5 tahun. Kira kemarin itu 1 tahun pendidikannya, 1 tahun magangnya gitu? Enggak. Cuma 6 bulannya. Iya, dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan. Terus awal Januari udah mulai penempatan. Terus di penempatan itu juga dari Surabaya kan ke Sidoarjo, ke mana lagi? Ke Karawang. Ya pindah-pindah gitu. Berapa kali pindah? 2 kali ya? Iya, 2 kali pindah. 2 kali pindah. Kemudian setelah udah habis itu masa magangnya, kemudian balik ke rumah. Terus coba daftar lagi. Iya. Coba daftar. Kayak itu juga karena ini juga sih, kayak karena bosen juga di rumah, kayak nggak ada kerjaan. Jadi coba aja gitu daftar online di BTPN. Terus BTPN di mana? BTPN padahal di katalognya itu ada sih cabang Tanah Bumbu, cuman kayak belum dibuka gitu. Jadi taruh di Banjar langsung. Banjarmasin. Iya, di Banjarmasin. Jadi langsung. Sempat kemarin berapa bulan kemarin? Berapa bulan ya? Lupa. 4 bulan. 4 bulan ya? Habis hari raya kayaknya ya. Lupa dia. Sekitar 4-6 kah? 4 bulan ya. November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti berapa bulan? 4 bulan. Setelah itu berhenti kerja karena mau kita pengen nikah. Terus setelah nikah itu 2024. Ya, 2024 Desembernya kita nikah. Ya. Kemudian 2025-nya udah sampai sekarang gitu.
sekarang. Kemudian pertanyaan besarnya, kapan ketemunya gitu? Bukan ketemu sih, ketemu kan udah kemarin. Kapan mulai akrabnya? Kapan mulai hubungannya gitu? Ya, Kemarin itu banyak banget waktu yang nge-request nanya gitu kan. Orang-orang di sini, kamu orang mana katanya? Kata Nadia kan orang Tanah Bumbu. Loh, ketemunya di mana? ya. Banyak banget yang tanya. Sebenarnya kalau pertama ketemu ya tadi itu. Pertama ketemu waktu Nadia masih SD, saya sekolah aliyah di sana kelas 1 udah ketemu gitu, udah tahu oh ini namanya Nadia gitu, Nadia Hasanah. Udah cuman tahu gitu aja karena kan dia masih kecil. Kemudian setelah saya sudah lulus aliyah kemarin, Nadia itu sanawiyah, pas sanawiyah Ya, dia kamu ikut Rabbana. grup Probana gitu. Grup Probana itu kebetulan yang ngajarin Nadia ini teman saya gitu, teman sekelas waktu aliyah. Kemudian pas ada Foto-foto bareng gitu ya kan? foto-foto Foto bareng udah selesai saat lomba gitu, dia posting Fotonya. di status gitu. Oleh teman saya itu kan posting foto gitu di status waktu itu kayaknya zaman BBM kalau nggak salah kemarin itu. WA udah. Jadi pakai WA itu. WA. Ya, tapi masih kayak kadang WA, kadang WA sekarang gitu. Nah, jadi dari status itu saya lihat, kemudian dari beberapa orang yang di foto grup itu ada nyempil Nadia gitu. Waktu itu paling samping ya. Ya. Loh. Nadia yang ini. Ya, terus kan saya lihat, oh ini yang kemarin yang waktu SD kemarin itu. Saya bilang kan, terus saya komen gitu di status teman saya itu, saya komen itu Nadia ya. Terus teman saya balas, iya itu Nadia. Terus langsung deh saya minta nomornya gitu, minta kontaknya. Emang dia di mana? Oh dia ini. Terus saya minta kontaknya, mulai situ kami mulai chattingan gitu. Tapi waktu itu kan kemarin masih sanawiyah apa udah pondok ya kakak minta nomor itu? Masih sanawiyah. Sanawiyah. Ya, Cuman kan, cuman waktu itu kan karena masih sanawiyah dan cuman waktu itu masih belum tertarik juga, cuman pengen tahu aja ya, pengen komunikasi gitu. Oh ini nih yang anak yang kemarin gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Terus setelah Nadia lulus sanawiyah kan tadi masuk pondok di Barabai Darul Istiqomah. Ya. Baru mulai situ kayaknya Nadia duluan deh yang agak ngechat terus gitu. Iya. Chattingan terus. Teman kan karena di pondok nggak boleh pakai HP, jadi pas libur baru bisa chattingan, buka HP. Terus baru chat kakak gitu, ya ada liburan hore gitu. gitu ya. Kayak seorang adik ngechat kakaknya gitu, kayak senang gitu. Oh ini apa-apa dikabarin. Gitu. Iya gitu ya. Iya. Iya karena awalnya Nadia nganggapnya kayak karena kan abang meninggal gitu kan. Terus ya Nadia perlu sosok kakak gitu. Iya, Nadia perlu seseorang nih yang bisa diajak cerita gitu. Jadi kayaknya kakak ini ramah gitu loh. Jadi kayak ya udah coba aja gitu loh. Cuman nggak perlu masukin ke hati juga sih, cuman ke sekadar ngejailin aja gitu, kadang ngegombalin gitu-gitu. Soalnya kan waktu itu kan kakak juga nganggapnya biasa aja juga kan. Apaan sih ini bocah gitu kan kemarin kan lagi deket yang lain sama cewek yang lain gitu kan. Jadi ya ini mah wah ini cuman hiburan aja gitu anak-anak ini gitu. Ya sampai pernah ngirim 3 pop cewek. Aduh, kata dia. Masanya pop chattingan atau gimana? Enggak, ngepop fotonya, katanya mana yang cantik, kata gitu. Pernah gitu? Iya. Lupa deh. Terus sama kakak Dila juga diceritain, katanya kakak tuh punya pacar ini. Ya udah dia karena ya emang aku masih kecil. Emang gitu diceritain di chat juga, di chattingan sama Dila gitu? Enggak, cerita
pas ketemu gitu Pas bentar. di pulang ke Lasong. Pas ketemu jadi dia cerita Dila itu sepupu saya yang di Lasong gitu, anaknya paman saya yang ngerawat saya tadi itu. bentar deh. Kali cerita sih, tapi kayak memposting di story-nya kalau kakak tuh anak ini. Masa sih? Kakak nggak pernah lihat sih? Kakak pernah juga posting di status kayak chattingan kakak sama cewek. Ngapain? Kakak pas mau datang ke Tanah Bumbu kan, terus kakak kasih lihat jalannya yang ada gunung-gunung gitu. Terus nanti kesini ya katanya gitu. Update di status? Iya, tapi kakak hapus namanya. Lupa deh. Terus Nadia komen, siapa itu? Dia pura-pura marah gitu kan. Sebenarnya kesel aja sih juga karena ngeliat kayak gitu, cuma nggak tahu, cuman kayak apa ya, ngapain sih marah-marah, dia juga nggak bakal ngerespon juga, walaupun dia ngerespon juga ya tetap dibilang bocil aja gitu. Jadi ya udah. Cuman waktu Nadia di pondok itu sering ya nelpon kakak ya, kadang kalanya lagi megang HP kan kadang nelpon kakak gitu. Iya, kalau lagi megang HP karena apa ya, mungkin FOMO apa sih zamannya gak sih, kalau lagi SMA tuh kayak MA tuh pengen pacaran, pengen punya someone to talk kayak gitu kan. Yang kita tahu Jadi Nadia. Ya apa, aku nggak punya siapa-siapa, cowok aja di Putra nggak kenal gitu, jadi ya nyibukin diri aja buat ngechat dia. Sebenarnya ganggu sih. Gangguin gitu, bukan ini sebenarnya Nadia itu cuma gangguin kakak aja gitu. Iya. Cuma malah keterusan jadinya, artinya malah terbiasa gangguin kakak, ya malah terbiasa sama kakak jadinya gitu, sampai makin intens. Ini ya, sampai pas Nadia jaga malam gitu kan, pakai laptop kan, dikasih laptop, terus Nadia Chat di Instagram. chat di Instagram jam 12. Terus kata kakak, ya lo ini kan belum libur, ngapain megang HP? Terus kakak marahin. Iya, terus kakak marahin. Jangan ngelanggar peraturan. Nggak ada ngelanggar kok. Ya kan Tapi tiba-tiba. kakaknya juga kayak ngebalasnya lambat gitu kan, jadi males banget nih cowok. Biasanya kalau liburan kan, kalau siang dibalasnya sore mau maghrib gitu, terus kalau malam dibalasnya jam 10 udah mau tidur. Lah kan kalau siang kan kerja, kalau malam ya nongkrong sama teman-teman kan, jadi ya nggak terlalu main HP. Nge-GoFood kan. Ya, terus sampai makin intens, sampai kelulusan di pondok di Barabai, terus Nadia nyuruh kakak untuk datang. Ya, sebelumnya sih pas dia lulusan ya, pas Ayang lulus kan itu wisuda di Banjar sama mama. Nah sebenarnya itu aku udah beli, Nadia udah beli ini buketnya buat kakak satu sama buat mama satu. Tapi ternyata nggak dijemput sama mama, padahal karena ujian kan. Ya sebenarnya ujiannya udah selesai sih, cuman kayak ada remedial dikit lah. Ternyata enggak juga dikasih remedialnya. Iya, kan ngapain, kan wisudanya kan di Banjar. Jemput Nadia di Barabai kan kejauhan gitu, mending nggak usah. Karena kebetulan kemarin saya wisuda barengan sama mamanya Nadia gitu. Foto bareng ya? Sama kan mamanya Nadia juga kuliah UT gitu, dan kebetulan lulusnya bareng gitu, wisudanya bareng. Iya, foto bareng kemarin. Nggak taunya sama teman yang tadi saya pintain nomor itu juga. Iya, kebetulan juga ya. Iya. Barengan gitu wisudanya. Nah, setelah itu baru kelulusan Nadia yang nyuruh kakak untuk datang. Karena Nadia nggak tahu gitu kapan lagi bisa ketemu ya kan. Kalau yang maksudnya di Barabai alternatif terdekat gitu, kalau misalkan dari Rantau ke Tanah Bumbu kan jauh. Waktu itu kakak
ya datang ya karena ngehargain Nadia aja gitu, nyuruh Nadia, oh ya datang, ya udah ngehargain ya datang. Tapi nggak bisa masuk ya kemarin ya? Nggak bisa. Atau kakak nggak masuk? Nggak, kakak ke rumah Langsung aja ke rumah. keluarga Nadia itu aja. Nggak langsung ke pondok, nggak? Nggak ke sana, nggak, ke rumah keluarga Nadia aja. Di situ kakak nunggu, udah ternyata ada orang tua Nadia kan datang juga, sepupu Nadia juga, keluarga Nadia banyak ketemu di sana. Ya udah cuman ketemu bentar, udah paling beberapa jam di rumah keluarga Nadia di Barabai, udah terus balik ya. langsung balik lagi. Tapi dari situ mungkin Nadia ngerasa, wah ini cowok ini kayaknya serius deh, disuruh Enggak gitu. sih. Terus kemarin setelah lulus yang dari Barabai itu, waktu itu kemarin yang waktu teleponan, iya ngomong ke saya gitu, ngomong nggak pengen kuliah gitu. Tahu-taunya berapa hari kemudian malah ngabarin bahwa ini udah keterima nih di Surabaya gitu. Itu Lo kenapa Surabaya? hamil berapa yang? Lupa deh. Intinya tiba-tiba ngabarin udah keterima di Surabaya gitu. Udah mau berangkat gitu kan? Padahal waktu kemarin mau lulus, malah Nadia kemarin ngajakin nikah kemarin. Oh iya. Ayo nikah. Oh iya itu ya, chattingan yang Ini anak ini kenapa ini bercanda atau gimana ini kenapa? Terus kan ya karena masih muda gitu Nadianya, cuman kakak balasnya cuman lanjutin sekolahnya ya gitu. pendidikan dulu gitu, ngapain nikah muda gitu, muda banget belum 20 kok itu. Terus Pak ya udah kata Nadia gitu ya kan. udah kan daftar yang di Surabaya itu kan, singkat cerita kemarin yang udah sampai di Surabaya, Karena ya di pendidikan Surabaya nggak pegang HP nggak pegang HP lagi, selama jarang 6 juga bulan. komunikasi. Kemudian yang paling intens itu waktu Nadia magang, karena udah bisa pegang HP. Dan kemarin juga waktu hari pertama ngekos, langsung nelpon kakak gitu minta temenin gitu. Iya. Nah dari situ komunikasi makin intens. Tapi dari mana kakak yang baru? Oh kayaknya ini deh gitu. Pas kapan? Ya yang waktu Nadia ngekos itu, yang magang itu kayaknya. Yang kita ngobrol panjang lebar. Ya kan komunikasi kan udah banyak gitu loh, sering gitu, hampir tiap hari kan waktu Nadia magang itu kan. Dan juga tapi kan sebelumnya nggak ada chattingan apa-apa, terus kakak merasa kesepian pas nggak tahu, soalnya kan kemarin itu kan setelah Nadia magang itu kan Nadia udah mulai tambah umurnya gitu, jadi kakak mikir oh ini udah lumayan gede, ini udah nggak bisa dibilang anak lagi gitu, udah nggak bocil lagi ya. Iya, jadi udah bisa gitu ngeladenin yang emang kalau memang mau serius gitu Nadianya. Ya udah deh, setelah itu kakak ajakin tapi ini kemarin pas Nadia lagi ini kan lagi di Jawa, terus kan itu 1 bulan tuh dikasih cuma 1 jam buat main HP. Terus ada beberapa DM kakak yang Nadia nggak bisa balas soalnya sama ustazahnya nggak dibolehin balas chat orang lain gitu, cuman bolehnya nelpon orang tua aja. Terus dibiarin lah sampai Nadia magang baru bisa ngebalas. Dan katanya kakak kemana aja sih, katanya kakak kangen gitu kan. Kayak nggak ada lagi kan yang apa ya kan, soalnya kan kakak lihat gitu online gitu. Begitu ya? Kayak ketahuan online, tapi kenapa nggak dibalas gitu? Oh iya udah maaf. Ya udah dari situ udah makin intens, dan memang karena jodoh gitu ya, jadi ya alhamdulillah mulus-mulus aja gitu jalannya. Ya alhamdulillah. Kayak rezeki gitu juga alhamdulillah cukup gitu, bisa ngadain acara juga gitu, resepsi langsung di Tanah Bumbu dan juga di sini di Margasari. Ya walaupun di sini agak kecil-kecilan ya nggak apa-apa, yang penting
bisa ngundang keluarga gitu. Iya. Dan sekarang setelah nikah kita tinggal di Margasari karena kakak kerjanya di sini Di ya kan. sini. Karena waktu dari awal kakak udah ngomong kan, kalau mau nikah sama kakak mau nggak ikut ke sini gitu. Terus Nadia bilang ya mau gitu. Nah udah. Dan sekarang kami tinggal di rumah dinas tapi yang di Beringin B, rumah guru yang di SDN Beringin B. Tapi ngajar tetap di SDN Beringin 2. Oke. Dan sekarang coba ini sih pengen banget sih punya rumah gitu. Jadi Doain nabung-nabung. ya guys. Ya, nabung-nabung buat beli rumah Biar bisa biar naik haji. ya Pengen umroh. pengen umroh juga, pengen haji nanti kalau sudah ini juga pengen ya banyak hal lah seperti orang-orang gitu. Tapi tak kalah pentingnya pengen ibadah itu makin meningkat gitu. Salah satunya tadi umrah, tadi haji tadi juga, dan ibadah-ibadah yang hari-hari gitu, kayak misalnya ke majelis, habis itu kemana gitu kan ya. Nah mungkin seperti itu cerita kami, mungkin terlalu panjang, mungkin yang agak bosenin. Salut sih sama orang yang sudah nonton sampai akhir gitu, dengerin cerita kami yang ngalor ngidul gini. Iya. Sekecaken. Udah cukup segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Terima kasih sudah menonton.